Kaki seribu mungkin bukan hewan yang sering menarik perhatian. Dengan tubuh kecil dan ratusan kakinya, makhluk ini lebih sering ditemukan merayap diam-diam di balik dedaunan hutan. Namun siapa sangka, hewan purba ini menyimpan rahasia besar. Senyawa kimia yang mereka hasilkan bisa menjadi kunci pengembangan obat untuk nyeri kronis dan gangguan saraf seperti Alzheimer. Emily Mevers dan tim penelitinya dari Virginia Tech berhasil mengisolasi molekul-molekul baru dari spesies kaki seribu Andrognathus chorticarius yang ditemukan di hutan kampus mereka, Stadium Woods. Molekul ini termasuk dua jenis alkaloid langka yang dinamakan andrognathanol dan andrognatine. Ini bukan senyawa biasa, kata Mevers. Strukturnya sangat kompleks, sehingga akan memakan waktu untuk mensintesisnya di laboratorium. Penelitian ini mengungkap bahwa hanya spesies kaki seribu dari subkelas Colobognatha yang memproduksi alkaloid terpenoid. Di antara berbagai ordo dalam kelompok ini, Platydesmida menonjol karena keragaman strukturnya yang luar biasa. Senyawa andrognatine memiliki inti struktur berbentuk cincin ganda 1 dengan 5 atom dan satu lagi 6 atom, membentuk apa yang disebut sebagai inti heterosiklik 5,6. Di sisi lainnya, andrognathanol jauh lebih kompleks dengan 4 cincin tersambung, disebut pola 6, 6, 6, 5, dan memiliki 7 pusat stereogenik beruntun, yaitu titik-titik di mana bentuk 3D molekul bisa berbeda-beda. Tantangan besar untuk direplikasi secara sintetis. Kaki seribu melepaskan senyawa ini sebagai bentuk pertahanan diri melalui pori-pori kecil di sisi tubuhnya, disebut oozopora. Dalam percobaan terhadap semut Aphanogaster sp, senyawa tersebut menyebabkan semut menjadi diam membeku lebih lama dari biasanya, tanpa menjauhi sumber senyawa. Perubahan perilaku ini menunjukkan adanya gangguan pada sistem saraf semut. Menariknya, struktur beberapa andrognathanol mirip dengan pumiliotoksin, senyawa yang dikenal dapat mempengaruhi saluran natrium dalam sel saraf. Ini membuka peluang baru untuk pengembangan obat yang menargetkan sistem saraf manusia. Salah satu fokus dari penelitian ini adalah reseptor sigma 1, yang diketahui berperan penting dalam pengaturan rasa sakit dan plastisitas saraf. Reseptor ini juga terkait dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan nyeri neuropatik. Senyawa yang dihasilkan kaki seribu sebelumnya, seperti dari spesies Ichnochibe plicata, telah terbukti memiliki afinitas tinggi terhadap reseptor ini. Dalam studi terbaru, senyawa bernama Compound 1 dari kelompok andrognatine menunjukkan kemampuan mengikat lemah namun selektif terhadap sigma 1. Walau belum sekuat senyawa dari spesies lain, struktur unik dan efek neuroaktifnya menjanjikan. Langkah selanjutnya tidak mudah. Para ilmuwan harus berhasil mensintesis senyawa ini di laboratorium dalam jumlah yang cukup untuk pengujian lebih lanjut pada sel manusia dan hewan. Jika berhasil, perjalanan panjang ini bisa membawa kita pada pengembangan terapi baru untuk nyeri kronis, penyakit Alzheimer, dan gangguan sistem saraf lainnya. Dengan rekam jejak fosil yang telah ada sejak zaman kapur, kaki seribu kini membuka peluang sebagai penyumbang penting dalam dunia farmasi modern. Sekresi kimia yang dulunya hanya berfungsi untuk bertahan hidup,
kini berpotensi menjadi cetak biru bagi generasi baru obat-obatan. Penelitian ini telah diterbitkan dalam jurnal Journal of the American Chemical Society. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kaki seribu mengandung senyawa kimia unik yang berpotensi besar sebagai kandidat obat untuk gangguan saraf. Senyawa ini memiliki sifat neuroaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf secara positif, seperti meredakan peradangan saraf atau mendukung regenerasi neuron. Temuan ini membuka peluang baru dalam pengembangan obat-obatan berbasis sumber hayati, khususnya dari hewan invertebrata yang selama ini kurang mendapat perhatian. Namun, diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan mekanisme kerja senyawa tersebut sebelum dapat diaplikasikan secara klinis.